Jadi pemanasan global di seluruh dunia tuh efeknya kelihatan di Antartika. A mountain as towering as Japan's Mount Fuji at 12,400 feet would not even break the surface. Jadi pembagian teritori Antartika tuh kira-kira beginilah. Jadi beberapa hari yang lalu waktu gue lagi gabut scrolling, gue nemuin beberapa berita yang bilang kalau Starlink, proyek satelitnya SpaceX, itu mereka udah berhasil nyediain layanan internet di Antartika. Nyediain layanan internet di Kutub Selatan. Langsung penasaran dong gue, ini internet buat siapa anjir? Antartika itu kan salah satu tempat di bumi yang paling sulit dijamah. Paling sulit ditinggalin juga. Kok tahu-tahu disediain internet di sana? Dari situ gue mikir, apa ini ada hubungannya ya sama Antartika yang selalu jadi rebutan negara-negara besar? Ada gak ya kira-kira ya? Kita bahas apa? Tapi sebelum kita mulai, gue mau kenalin dulu nih satu aplikasi yang asik banget. Aplikasi yang gak akan bikin lu kesepian, walaupun lu tinggal di Antartika. Ini aplikasinya, Leadmatch, aplikasi buat nyari teman baru. Jadi Leadmatch ini, dia bakal ngebantu lu buat kenal sama banyak orang-orang baru yang keren di luar sana. Dan yang keren dari Leadmatch ini, lu nggak perlu tuh pasang foto profil. DP, PP gitu di situ nggak ada. Buat icon profile lu cukup pilih avatar-avatar lucu yang udah disediain di Leadmatch. Lu pilih tuh mana yang cocok buat lu, mana yang paling menggambarkan lu. Kenapa nggak ada foto profil? Biar para pengguna Leadmatch bisa kenalan dengan nyaman tanpa harus memandang rupa. Anjir bahasa gue. Jadi ngejudge orang lewat fisik gitu nggak ada di Leadmatch. Nah terus di Leadmatch ini fiturnya tuh macem-macem. Lu bisa ngelakuin segala macem di sana. Ini sambil gue coba ya. Fitur pertama yang di kiri atas itu namanya Soul Game. Ini khusus buat lu yang pengen chatan sama orang. Lu pengen nyari teman diskusi atau pengen ngobrol. Ini tempatnya. Lu tinggal ke Soul Game ini. Tinggal lu klik nih. Ntar abis lu klik bakal dicariin tuh siapa kira-kira yang bakal bisa ngobrol sama lu. Dan kalau orangnya udah ada nih, lu bakal dikasih waktu buat kenalan. Dan kalau cocok ya udah, lu bisa ngobrol lebih jauh habis itu, bisa diskusi banyak hal habis itu. Atau mungkin kalau lu tipe orang yang nggak suka chatan, sukanya ngobrol langsung, lu bisa coba fitur voice game yang di sampingnya Soul Game tadi tuh. Nah, voice game ini step-stepnya kurang lebih sama nih. Kalau cocok ya udah, lu bisa lanjut ngobrol. Dan kali ini ngobrolnya langsung, nggak pakai chatan. Atau kalau misalnya lu ngerasa canggung kenalan satu-satu, lu bisa nyobain fitur yang namanya Party Match. Di fitur Party Match ini, lu bisa ngobrol sama beberapa orang sekaligus. Mantep ya, lebih rame, lebih asik kan? Emang Leadmatch ini aman? Weh, santai. Leadmatch ini punya kebijakan komunitas yang ketat dan ngejamin rasa aman dan privasi para penggunanya. Iya, jadi Leadmatch ini bener-bener mastiin lu bakal dapat pengalaman komunikasi terbaik dan aman dari fitur-fitur yang mereka sajikan. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Antartika. Kenapa benua yang isinya es doang ini jadi rebutan banyak negara? Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas lebih detail tentang kenapa banyak negara yang pada ngerebutin wilayah Antartika, sebelum itu enaknya kita kenalan dulu nih sama benuanya. Kita kenalan sama benua Antartika. Benua yang ada di titik paling selatannya bumi. Jadi kayak yang kita tahu, Antartika ini adalah sebuah benua, sebuah daratan yang gede banget, yang letaknya ada di kutub selatan bumi. Kalau menurut BBC, Antartika ini adalah satu-satunya benua yang nggak ditinggalin secara permanen sama manusia. Ya gimana mau ditinggalin? Kondisi di sana aja kan udah ekstrim banget ya. Emang se-ekstrim apa? Nih, yang banyak orang tahu dulu deh. Suhu di Antartika ini tuh dingin banget. Ya namanya juga kutub ya pasti dingin lah. Bahkan nih, kalau menurut National Geographic, suhu rata-rata di Antartika tuh antara -10 sampai -30 derajat Celcius. Dan di beberapa titik, kayak di puncak-puncak gunungnya tuh, itu bahkan bisa nyampe -60 derajat Celcius. Kebayang ya dinginnya kayak apa ya di sana ya. Terus udara di sana juga kering banget, tapi anginnya kenceng banget. Terus ditambah lagi sama wilayah Antartika ini semuanya diselimutin lapisan es yang tebal banget. Yang tebalnya bahkan bisa nyampe 2-4 km dari permukaan laut. Udah setinggi gunung ya ini ya. Dan di balik lapisan es yang tebal ini, ada daratan yang luas dan rangkaian kepulauan. Makanya, buat yang nyangka selama ini Antartika tuh bongkahan es yang ngambang-ngambang gitu, ini bukan ya. Di dalam lapisan esnya ada daratan sama pulau-pulau. Antarctica is a land of extremes.
nearly 98% of the ground is covered by an ice sheet up to 3 miles thick. A mountain as towering as Japan's Mount Fuji at 12,400 feet would not even break the surface. Temperatures regularly fall below minus 50 degrees Fahrenheit with winds of up to 200 miles an hour. Terus, alasan lain yang bikin Antartika ini nggak bisa ditinggalin sama manusia secara permanen adalah karena kurangnya sumber makanan di sana. Iya, di Antartika nggak banyak makhluk hidup yang bisa bertahan sama iklimnya dan lingkungannya. Kalau menurut National Geographic, kebanyakan tanaman yang bisa tumbuh di wilayah Antartika tuh cuma beberapa jenis lumut sama ganggang. Itu pun paling banyak ditemuin di bagian utara Antartika. Atau berarti di bagian pinggir-pinggir benua Antartikanya aja. Di tengahnya nggak ada. Es doang kalau di tengahnya. Itu tanamannya, cuma ada sekitar 2 jenis tanaman jadi ya yang bisa hidup di Antartika. Nah, kalau binatangnya, di perairan sekitar Antartika, bisa dibilang itu tuh jadi habitat banyak satwa laut. Mulai dari ikan-ikan kecil, penguin, anjing laut, sampai berbagai spesies paus. Tapi lagi-lagi, sama kayak tanamannya, binatang-binatangnya nih ngumpulnya di perairan Antartika aja. Kayak penguin sama anjing laut, mereka tuh nggak hidup sampai tengah-tengah benuanya. Mereka hidup di daratan emang, tapi di daratan pinggir lautnya aja. Gimana? Sampai sini berasa ekstrimnya gak nih Antartika? 6 species of penguins breed in the Antarctic. The Adelie, which is the most common, and the Emperor, which can grow to more than a meter high. Tapi, walaupun di Antartika ini nggak ada penghuni tetapnya, bukan berarti di Antartika ini nggak ada aktivitas ya. Ada, di sana ada aktivitas manusia. Aktivitasnya ngapain? Aktivitas utama yang dilakukan sama orang-orang yang ada di Antartika itu tuh nggak jauh dari riset-riset ilmiah. Khususnya penelitian di bidang kebumian, cuaca, sama iklim. Dan masih menurut National Geographic, penelitian tentang iklim dan cuaca di Antartika itu tuh punya manfaat penting buat ngelihat dampak dari pemanasan global dan krisis iklim yang terjadi sekarang. Jadi pemanasan global di seluruh dunia tuh efeknya kelihatan di Antartika. Terus selain itu, yang keren nih menurut gua nih, Antartika ini juga jadi semacam lab raksasa gitu buat para peneliti kelautan. Karena kayak yang kita bahas tadi, laut di sekitar Antartika ini tuh jadi habitat banyak makhluk hidup laut. Dari mulai plankton, ikan-ikan kecil, sampai jadi rumah berbagai spesies paus kan tadi. Jadi ya mungkin buat peneliti kelautan, Antartika ini jatuhnya kayak surga kali ya. Oh iya, terus Antartika juga jadi salah satu tempat di bumi yang punya langit paling jelas. Nggak ada polusi udara, apalagi polusi cahaya. Jelas banget pokoknya langit kalau dilihat dari Antartika. Makanya Antartika ini jadi salah satu tempat paling ideal di bumi buat ngamatin langit. Jernih banget pokoknya langitnya di situ. Makanya banyak astronom-astronom yang datang ke Antartika buat melakukan observasi benda langit. Terutama astronom yang tinggal di wilayah bumi bagian selatan. Dan sebenarnya nggak cuma ahli astronomi aja ya. Ahli astrobiologi juga pada datang ke Antartika. Ngapain? Ya apalagi, neliti kemungkinan adanya kehidupan di luar atmosfer bumi. Karena balik lagi di sana langitnya jernih banget kan, lebih gampang nelitinya jadi. Terus mereka juga bakal ngecek, apakah di lingkungan yang ekstrim kayak di tengah-tengah Antartika tuh memungkinkan buat adanya kehidupan. Walaupun itu cuma kehidupan mikrobiologis. Terus di tahun 1984, Antartika ini sempat heboh juga nih. Gara-gara ditemuin meteorit yang dipercaya berasal dari Mars. Dan meteorit ini akhirnya dikasih nama ALH 84001. Dan yang bikin meteorit ini unik adalah di situ ditemuin jejak-jejak yang mirip sama jejak yang ditinggalin bakteri di bumi. Padahal meteorit ini diduga berasal dari Mars 16.000 tahun yang lalu. Jadi, kalau bener jejak di meteorit ini berasal dari bakteri di Mars, ini bakal jadi bukti kuat adanya potensi kehidupan di luar bumi. Waduh, apa jadi seru nih ya? Iya, sebenarnya sampai sekarang masih banyak perdebatan sih tentang jejak bakteri di meteorit Mars ini. Beberapa ilmuwan yakin itu beneran bakteri, tapi beberapa ilmuwan lain ngeduga kalau jejak tadi tuh bukan dari makhluk hidup, tapi cuma dari mineral aja yang bentuknya kebetulan mirip jejak bakteri. Tapi gimana? Lu percaya yang mana nih? Silakan komen. In 1996, scientists concluded this ancient rock appeared to contain evidence of Martians. Not living organisms,
but the fossilized and chemical remains of ancient Martian life. Nah, sekarang kita udah ada bayangan ya, se-ekstrim apa Antartika ini. Jadi sekarang ayo kita bahas tentang kenapa Antartika jadi rebutan banyak pihak. Jadi rebutan banyak negara di dunia. Jadi awalnya penjelajahan ke kutub selatan bumi ini tuh cuma didasari sama gengsi. Didasari sama ambisi buat ngeksplorasi wilayah baru di bumi. Ya waktu itu di sekitar abad ke-20, Antartika ini emang jadi titik terakhir. Satu-satunya tempat yang belum pernah dijamah manusia manapun. Belum dikuasai negara manapun. Dan karena buat mencapai Antartika ini diketahui harus ngelewatin lingkungan yang keras, makanya banyak orang yang akhirnya berambisi buat jadi yang pertama menjelajahi kutub selatan. Jadi yang pertama ke Antartika. Iya, pengen flexing aja jadi awalnya manusia tuh pengen ke sana. Ada. Sampai akhirnya di tahun 1911, dimulailah dari situ era pertama penjelajahan Antartika. Atau lebih dikenal dengan era pahlawan. Beberapa orang kayak Roald Amundsen, Robert Falcon Scott, Edward Ardian Wilson, sama Ernest Shackleton, ini nih jadi orang-orang pertama yang berhasil mencapai Antartika. Dan karena mereka semua nih di sini nyoba jadi yang pertama, jadi resiko yang bakal mereka hadapin waktu berangkat tuh nggak ada yang tahu. Atau bisa dibilang mereka bener-bener bertaruh nyawa buat melakukan ekspedisi Antartika ini. Bahkan nih salah satu dari mereka, Robert Falcon Scott, sama timnya, itu mereka harus tewas di perjalanan pulang. Iya, semenyeramkan itu dulu berlayar ke Antartika. Robert Falcon Scott was a meticulous planner, and his dream was to be the first person to reach the South Pole. He and his English team of explorers and scientists had been conducting research in Antarctica and collected years of data on seasonal cycles on the continent. Terus Antartika ini makin jadi rebutan waktu era Perang Dingin. Jadi di era itu, perlombaan di bidang sains dan teknologi bikin banyak negara mulai nargetin Antartika buat jadi objek penelitian. Sekaligus cara negara-negara ini buat bikin image kalau negara mereka tuh unggul di bidang sains. Sampai akhirnya di tahun 1957 sampai 1958, ada 12 negara yang berlomba-lomba ngadain ekspedisi Antartika pertama mereka. Mulai dari Argentina, Australia, Belgia, Chili, Prancis, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Uni Soviet, Inggris, sampai Amerika Serikat. Itu semuanya pengen ke Antartika. Dan di jangka waktu 2 tahun ini juga, ada lebih dari 50 stasiun penelitian di Antartika yang dibangun sama 12 negara ini. Dan akhirnya, biar hubungan negara-negara yang punya stasiun penelitian di sana nggak meruncing, di tahun 1961 dibikinlah Traktat Antartika. Perjanjian yang larang negara manapun ngeklaim wilayah di selatan garis 60 derajat lintang selatan. Jadi wilayah Antartika ini dianggap wilayah netral. Di sana nggak boleh ada aktivitas militer apapun. Yang boleh dilakukan di sana cuma riset atas dasar perdamaian dunia. Tapi walaupun nganggap Antartika sebagai wilayah netral, tapi traktat ini juga ngakuin klaim beberapa negara terhadap teritori Antartika yang diajukan sebelum tahun 1961. Jadi, yang nggak diakuin sama traktat ini tuh cuma klaim setelah traktat ini disepakati. Kalau sebelumnya udah ada yang ngeklaim, itu tetap dianggap punyanya mereka. Jadi pembagian teritori Antartika tuh kira-kira beginilah. Agak pusing ya. Terus kalau lu perhatiin, itu Argentina, Chili, sama Inggris wilayahnya tuh jadi tumpang tindih begitu ya. Itu begitu karena sebelum traktatnya dibikin, mereka udah sama-sama ngeklaim wilayah itu. Pusing jadinya. Tapi tetap, walaupun udah sempat diklaim sama beberapa negara, semua aktivitas di Antartika tuh tetap nggak boleh dimonopoli sama negara pemilik teritorinya aja. Jadi misalnya di wilayah Belgia nih, terus diputusin sama pemerintah Belgia, yang boleh melakukan aktivitas di situ cuma orang-orang Belgia aja. Nah, itu nggak boleh begitu. Semua negara boleh melakukan penelitian ke wilayah lain di Antartika. Yang Prancis misalnya, kalau mau ke wilayah Argentina, itu boleh. Nah, jadi yang di awal tadi, yang internet Starlink tadi, yang akhirnya bisa dipakai di Antartika tadi, itu gunanya buat ini, buat kepentingan para peneliti. Biar akses mereka lebih mudah kan jadinya kan. Emang dulu di Antartika nggak ada internet? Sebenarnya ada, tapi dulu cuma bisa dipakai buat kirim-kiriman email. Nah, dengan masuknya internet Starlink di sana, internet di Antartika tuh jadi selayaknya negara-negara lain di dunia. Jadi enak ya berarti ya.
Australia claims 40% of Antarctic territory. On the 1st of December 1959, it was among 12 countries to sign the Antarctic Treaty. Nah, walaupun pembagian dan aturan di sana tuh udah jelas ya, nggak boleh ada yang klaim ini zona netral, tapi Antartika ini bisa dibilang masih menggiurkan buat banyak negara. Kenapa gitu? Kalau menurut BBC, salah satu yang bikin negara-negara ini tergiur adalah minyak. Jadi para ilmuwan memprediksi kalau cadangan minyak di Antartika itu bisa mencapai 200 miliar barel. Atau jauh lebih banyak dari cadangan minyak di Kuwait sama Abu Dhabi. Ya, walaupun sejauh ini buat ngambil dan ngolah cadangan minyak di Antartika tuh masih sulit banget ya. Masih butuh dana yang mahal banget. Ditambah lagi sama adanya Traktat Antartika tadi kan, yang bikin negara-negara di dunia nggak bisa sembarangan ngeksploitasi sumber daya di sana. Seenggaknya buat sekarang. Tapi nanti di tahun 2048, waktu Traktat Antartika udah bisa diperbarui isinya, udah bisa diupdate, ini nggak ada yang bisa menjamin nih, apakah negara-negara ini masih tetap mau kerjasama dan ngejadiin Antartika wilayah netral, atau mereka lebih milih buat saling ngeklaim, buat nguasain sumber daya alamnya sepenuhnya. Semua kemungkinan masih bisa terjadi ntar di tahun 2048. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah nanti traktat ini bakal terus diperpanjang dan bikin Antartika selalu netral? Atau negara-negara ini bakal lebih mentingin ekonominya masing-masing? Silakan komen. 54 nations have now signed the treaty, which bans mining and militarisation of the continent. Within 3 decades from now, key pillars of the agreement could be up for negotiation. It is true that from 2048 it would be possible, if there was less than consensus, for states to argue that the area should be opened up for some kind of mineral resource activities. Oke, sekian dari Beguling kali ini tentang Antartika. Kenapa sih sebenarnya semua negara tuh pengen menguasai Antartika? Ya ternyata ada minyaknya ya di dalamnya ya. Waduh. Ya itu alasan yang sekarang-sekarang sih. Kalau alasan yang dulu kan pengen flexing-flexingan aja, pengen kuat-kuatan aja. Kalau lu merevisi gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.